Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Singkat saya, Taruna Utama Muhammad Hadiskin, STB 4343, Prodi Manajemen Masyarakatan Kosti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi ilmu, saya ingin menyampaikan materi terkait dengan Badan Layanan Umum yang merupakan rangkaian materi dari Hukum Keuangan Negara. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang pendahuluan atau pengertian apa itu Badan Layanan Umum. Yang kedua adalah tentang pembentukan Badan Layanan Umum. Yang ketiga tentang standar dan tarif layanan Badan Layanan Umum. Dan yang keempat adalah bagaimana sih pengelolaan Badan Layanan Umum. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, saat ini kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari Badan Layanan Umum atau disingkat dengan BLU. BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang bergerak dalam pemberian barang atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatan ini, Badan Layanan Umum didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yang kedua adalah prinsip produktivitas. Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, dan lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun Badan Layanan Umum terpisah dari instansi induknya, tetapi tetap berpedoman pada undang-undang atau regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dimaksudkan agar tujuan Badan Layanan Umum dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan apabila BLU tidak dapat memenuhi tujuannya, maka BLU boleh ditiadakan. Dalam artian BLU telah menyimpang dari tujuannya dan dikembalikan ke instansi induknya. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang kedua, yaitu pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan substantif, yang kedua persyaratan teknis, yang ketiga adalah persyaratan administratif. Dokumen yang terkait dengan persyaratan administratif akan disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian negara atau lembaga negara untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Instansi pemerintah yang sudah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif akan diusulkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga Negara atau Lembaga Negara kepada Menteri Keuangan agar menerapkan pola pengelolaan keuangan negara Badan Layanan Umum. Kemudian, Menteri Keuangan akan melakukan penelitian dan pengkajian apakah instansi tersebut dapat dijadikan Badan Layanan Umum dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya usulan tersebut. Apabila secara keseluruhan persyaratan sudah dinyatakan terpenuhi oleh Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan berhak untuk mengeluarkan penetapan terkait dengan pembentukan Badan Layanan Umum. Dan sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka Menteri Keuangan juga berhak untuk mengeluarkan penetapan penolakan pembentukan Badan Layanan Umum. Pencabutan penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan didasarkan pada suatu penetapan yang diterbitkan paling lama 3 bulan sejak diusulkan pencabutan tersebut. Nah, berkaitan dengan penilaian usulan penetapan dan pencabutan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan berwenang untuk membuat suatu tim penilai, yang mana tim penilai ini ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan agar tindakan penilaian ini
oleh tim penilai memiliki landasan hukum. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari keberatan yang berasal dari instansi pemerintah yang ditolak usulannya. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu standar dan tarif layanan Badan Layanan Umum. Standar pelayanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Standar pelayanan umum yang digunakan adalah standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Standar pelayanan minimum ini menjadi tolak ukur layanan minimum yang akan diberikan kepada masyarakat. Agar fungsi pelayanan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka harus memenuhi beberapa aspek yang bisa disingkat dengan SMART. Yang pertama, spesifik, artinya adalah fokus pada jenis layanan. Yang kedua, measurable, artinya adalah dapat diukur. Yang ketiga, attainable, artinya dapat dicapai. Yang keempat, reliable, artinya relevan dan dapat diandalkan. Yang kelima adalah timely atau tepat waktu. Konsekuensi dari standar pelayanan minimum dari instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum, mereka berhak untuk memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan. Imbalan atas barang atau jasa ini ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang diberikan kepada masyarakat. Baiklah rekan-rekan sekalian, saat ini kita masuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum merupakan bagian yang integral atau bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dalam pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan negara. Apabila dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum secara tegas terpisah dari pengelolaan keuangan negara, berarti di situ terdapat suatu penyimpangan yang berlawanan dengan hukum keuangan negara. Oleh karena itu, Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara wajib untuk mengarahkan agar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada dalam naungannya agar selalu berpedoman pada hukum keuangan negara dan tidak sekali menyimpang dari hukum tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang Badan Layanan Umum. Semoga materi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua dapat menambah wawasan, dapat membuka cakrawala rekan-rekan sekalian tentang bagaimana sistem keuangan di negara kita. Baiklah, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Om.